Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Malam ini kita lanjutkan dalam tema besar mencari Tuhan, yaitu apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya pada poin yang ke-16. Kata Tuhan, huruf adalah hurufku dan ilmu adalah ilmuku. Engkau adalah hambaku, bukan hamba hurufku dan bukan hamba ilmuku. Jelas. Jadi kita menghamba, kita mengabdi kepada Allah, bukan kepada huruf, bukan kepada ilmu, bukan kepada kitab-kitab. Seperti apa penghambaan kita kepada huruf-huruf itu? Ketika kita sudah bisa bermain huruf, membuat wafak, membuat raja, membuat jimat dengan simbol-simbol huruf, ya, abajadun hawazun atau yakum lamanun, bisa membunuh orang, bisa membuat orang tergila-gila kepada kamu, bisa membuat orang jatuh sakit dan sebagainya. Bagi yang percaya silakan, yang enggak ya enggak ada masalah. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Bagi yang percaya silakan, enggak silakan. Tetapi yang kita lihat banyak sekali seorang dukun yang merasa bangga ketika dia menguasai ilmu huruf. Begitu dia merasa bangga, siapa berani aku, akulah orang yang paling sakti di dunia ini. Maka itu sama seperti orang menghamba kepada huruf. Orang dengan ilmunya juga bisa saja menimbulkan kesombongan. Nggak ada orang yang setara dengan ilmuku ini, semua di bawahku. Kalau ada yang menegur, jangan menggurui aku. Ya, kalau ada orang menyapa, seberapa sih ilmumu? Itu kan terjadi sehari-hari. Engkau adalah hambaku, bukan hamba hurufku dan bukan hamba ilmuku. Jangan ada yang kau banggakan apapun selain aku. Baru engkau menjadi orang yang benar ketika yang kau banggakan di atas segala-galanya hanya aku saja. Itulah penghambaan kepada Allah, itu adalah included di dalamnya rasa bangga dan percaya diri kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi kenyataan, mana yang lebih besar sombongnya, orang kaya atau orang gagah, orang cantik? Mana yang lebih besar rasa sombongnya, orang yang punya jabatan kekuasaan dengan orang yang sakti? Kita ada klarifikasi. Tetapi dalam hal ini saya hanya mengatakan satu saja. Orang yang paling sombong di atas yang sombong ketika orang itu diberi kecerdasan, keilmuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kaya pasti sadar kapan-kapan aku jatuh miskin. Orang cantik yakin gak kapan-kapan jelek? Tapi ada nggak orang yang ujung-ujung jadi goblok lagi? Maka rasa sombong dengan keilmuan itu jauh lebih permanen daripada sombongan disebabkan oleh hal-hal yang lain. Itu kata Tuhan kepada hambanya. Jangan menjadi hamba huruf dan jangan menjadi hamba ilmu. Jadilah engkau sebagai hambaku. Yang ke-17. Wahai kekasihku, wahai hambaku, jangan mencari arah. Nanti engkau bingung melihat banyak arah. Jangan mencari ilmu.
nanti engkau bingung memilah-milah ilmu. Jangan keluar dari kehadiratanku, nanti engkau akan disambar oleh apapun yang terpantau penglihatanmu. Nah, mencari arah. Kita dalam bepergian, petunjuk awal kemana kita melangkah sesuai dengan tujuan kita, tentunya arah dulu. Dulu belum ada pandom, dulu belum ada GPS. Pertama-tama yang mereka lihat arah itu adalah ke atas. Kalau siang hari ya melihat matahari, sekarang jam berapa, sekarang bulan apa, sekarang tanggal berapa, di mana posisi matahari, garis lintang utara berapa derajat, garis lintang selatan berapa derajat, sekarang jam berapa, kesonin berapa. Dari matahari kita bisa tahu arah, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Di malam hari ada bulan, bisa kita baca bulan. Nggak ada bulan, ada bintang. Ya. Mana utara, mana selatan. Kalau kita di sini melihat apa? Bintang, bintang apa? Layang. Itu seperti layang-layang. Sehingga mana utara seperti ihid, seperti apa namanya? Seperti kipas angin lah. Nanti mana utara, mana selatan. Seperti itu. Nah, kalau dalam keadaan malam hari, bulan nggak ada, bintang nggak kelihatan karena mendung, bingung nggak? Jadi selama ini engkau akan menghadapi kapan-kapan, ketika engkau mencari arah, maka pasti engkau akan menghadapi kebingungan, memilah-milah arah semacam itu. Makanya ketika kita bingung dalam keadaan menentukan arah mana utara mana selatan di malam hari di tengah hutan, nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada tempat bertanya, dan engkau akan sholat isya, ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah, menghadap kemana saja disitulah ada wajah Allah. Selesai, sesuai dengan keyakinan kita, dugaan kita, kayak ini kiblat jengusnya udah selesai, udah masalah. Jadi itu. Jadi pesan Tuhan kepada hambanya ini, hambaku jangan mencari arah. Nanti engkau bingung melihat banyak arah. Jangan mencari ilmu. Nanti engkau bingung memilah-milah ilmu. Sampai sekarang juga kamu dibingungkan, ada ilmu agama, ada ilmu umum, ada ilmu eksak, ada ilmu sosial, ada ilmu politik. Terus yang mana? Kita memilah-milah ilmu juga nggak jelas. Sampai sekarang banyak orang yang jelas mana ilmu agama, mana ilmu umum. Terus dari mana taunya ini ilmu? Dan itu memilah-milah ilmu itu sampai dalam implementasi sehari-hari. Ketika kamu mengeluarkan uang zakat, mencari ustadz-ustadz yang miskin dia mana? Yang diberi adalah guru yang mengajar fikih, yang mengajar Al-Quran. Kalau yang mengajar bahasa Indonesia, dapat nggak? Anda pernah dapat zakat nggak? Sebagai dosen bahasa Indonesia? Karena dianggapnya bukan ilmu agama. Yang ngajar berhitung? Enggak. Yang ngajar matematika? Ngajar fisika? Ngajar geologi? Ngajar antropologi? Itu mah guru umum. Yang menjabat adalah guru-guru ilmu-ilmu agama, tajwid, fikih, kan gitu. Bener gitu. Selagi engkau belum mencari Tuhan, mencari apapun, apakah arah, apa ilmu, kamu akan bingung sendiri kok. Oke. Jangan keluar dari kehadiratanku. Yang penting duduklah bersimpuh, yang tenang, ya, dengan hati yang damai. Tundukkan matamu, rendahkan hatimu, ya. Nanti engkau akan disambar oleh apapun yang terpantau penglihatanmu.
menunduk dan tenang. Jangan melihat apapun selain Allah. Selesai. Sebab nanti apapun yang kau lihat pasti disambar kau. Ngeliat mobil, pengen mobil nggak? Ngeliat cewek cantik, pengen nggak? Ngeliat mobil bagus, ngeliat rumah bagus, ngeliat jabatan, ngeliat berlian, semua yang terpantau oleh penglihatanmu akan menyambar, akan merenggut segala perasaanmu itu. Dan engkau akan lupa dari bersimpuh di depan Allah itu. Namanya lupa. Semakin banyak yang kau miliki, maka engkau semakin lupa daratan. Iya. Itu. Kira-kira maknanya seperti itu. Yang ke-18, wahai hambaku, ketika engkau mengagumi namaku, nama Allah, Asmaul Husna termasuk, atau asma lain yang tidak termasuk Asmaul Husna. Jadi asma Allah itu ada yang dikelompokkan menjadi Asmaul Husna, jumlahnya 99. Apapun namanya asma, nama itu bisa menjadi asmanya Allah, menjadi nama Allah, asalkan ditambah dengan maha saja, sudah bisa. Banyak penipu. Kalau disebut maha penipu boleh nggak? Allah maha penipu kok. Innallaha khairul makirin. Allah itu maha penipu. Kenapa disebut maha penipu? Maha penipu itu artinya ketika orang yang ditipu tidak merasa tertipu, malah merasa ditolong dan berterima kasih. Tapi kalau kamu sadar ditipu, namanya bukan penipu ulung, namanya itu penipu, ya penipu, penipu jasa. Allah khairul makirin. Allah maha makar. Makar itu bahasa Arab, tapi ketika dimasukkan dalam Indonesia, itu artinya makar menjadi alatnya lain. Padahal makar itu menipu, tapi dekat-dekat lah menipu negara, menipu pemerintahan, menipu penguasa kan gitu. Perbuatan-perbuatan makar, artinya yang mengganggu kedaulatan negara. Nanti maka engkau akan kuserahkan kepada namamu. Nanti nama yang menjadi pujaan kamu, menjadi sanjungan kamu. Ketika saking bangganya dengan nama dirinya, ketika ditanya, Bapak namanya siapa? Masa tidak kenal dengan saya? Kamu orang mana? Terlalu, nggak kenal saya. Sering nggak ketemu orang begitu? Kenapa? Karena dia sudah mabuk dengan namanya. Mabuk dengan namanya, dengan kebesaran namanya itu. Ketika engkau mengagumi sifatku, maka engkau akan kuserahkan kepada sifatmu. Ya. Engkau menjadi bangga dengan sifat-sifatmu, dengan kedermawananmu, dengan ketelitianmu, dengan kehati-hatianmu, dengan kepedulianmu, dan semua sifat-sifat itu menjadi kebanggaan sampai akhirnya engkau menafikan Tuhanmu. Engkau lebih menjunjung tinggi demi martabatku, demi harga diriku. Engkau berjuang bukan demi Allah tapi demi nama baikku. Betul? Jadi siapa yang menjadi Tuhan? Allah apa nama baikmu? Itulah persoalan. Nggak sadar ya? Sehari-hari begitu tuh. Habis kamunya ngajinya wujud jambako aja sih, sifat 20. Dia bolak-balik gitu aja. Sampai sekarang udah rambutnya putih masih wujud jambako aja. Mukhalafatu lil hawa bahdaniyat kodrat. Ya, sifat-sifat Tuhan yang semacam itu kan berawal dari apa ya? Dari asumsi-asumsi seorang peneliti teologi. Ya kalau gitu ya Tuhan harus seperti ini. Kalau saya bisa melihat ya Tuhan bisa melihat dong. Kalau saya bisa ngomong ya Tuhan harus bisa ngomong juga. Kan begitu seperti itu. Iya.
Kemudian ketika engkau mengagumi selain aku, apakah wanita cantik, apa jabatan, apa harta, ya, apa kekuasaan, maka engkau akan kuserahkan kepada nafsumu. Di situ Allah akan menyerahkan dirimu kepada nafsumu. Wahai nafsu, ini hambaku, silakan kau apakan saja. Kau dorong, kau jungkir balikan, kau cekik, kau bunuh, terserah nafsumu. Nanti nafsunya itulah yang akan memerintahkan dia untuk berbuat apapun. Sampai ketika membuat pesantren juga yang nyuruh nafsunya kok. Ketika membuat masjid juga yang nyuruh nafsunya. Ketika kawin yang menyuruh. Ketika dia mencari harta, usaha untuk ngasih makan istri, yang nyuruh siapa? Nafsunya. Itu. Ketika engkau mengagumi nafsumu, merasa bangga dengan nafsumu, maka engkau akan kuserahkan kepada musuhmu. Maka silakan. Ini hambaku yang sudah mengagumi nafsunya, silakan. Mau bersekutu ya silakan. Mau angkat menjadi setan seperti kamu juga boleh. Maka menjadilah dia sebagai setan yang berbentuk manusia. Walaqad ba'atsna walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Setiap rasul sengaja aku ciptakan musuh-musuhnya supaya ada lakonnya kan, supaya ada ceritanya kan, ada musuhnya. Kalau nggak ada musuhnya, menang apa? Anda bisa menang nggak tanpa musuh? Sebab disebut menang karena Anda bisa mengalahkan musuh. Maka Nabi supaya menang dia sengaja dibikin oleh Tuhan musuhnya. Musuhnya siapa? Yaitu setan-setan berbentuk manusia dan setan-setan berbentuk jin. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Saya singkat aja ya, gitu aja. Kemudian yang ke-19, wahai hambaku, bersimpuhlah selalu di hadapanku. Artinya selalu hadir bersamaku. Apabila engkau selalu bersimpuh di kehadiratanku, lalu engkau berbicara, maka sesungguhnya aku yang berucap. Ketika engkau memimpin pemerintahan, maka akulah yang jadi penguasa. Akan terbimbing dari mulai ucapannya, termasuk segala kebijakan-kebijakannya. Akulah yang berkuasa. Dalam artian akan meningkatkan kredibilitas, akan meningkatkan kecintaan rakyat dan dukungan publik yang terus semakin menguat. Ya, bukan mengklaim bahwa semua keputusannya keputusan Tuhan. Malah justru ketika negara menjadikan agama sebagai landasan bernegara, malah justru melahirkan pemimpin yang diktator. Karena apa yang dikatakan ini perintah Tuhan, siapa yang lawan? Paham gak kira-kira? Untung negara kita ini negara Pancasila. Negara yang berketuhanan yang maha esa, tapi bukan negara agama. Itulah kira-kira semacam itu. Kemudian yang ke-20, huruf dan simbol-simbol adalah lorong menuju ilmu. Sedangkan ilmu adalah lorong menuju isim atau nama. Sedangkan nama adalah lorong menuju yang punya nama. Maksudnya jadikanlah ilmu sebagai kendaraan, bukan sebagai sikap hidupmu, bukan sebagai tujuan. Karena aku adalah terminal terakhir, the last destination. Setiap jalan dan tujuan. Sedangkan ilmu hanyalah sebagai sarana untuk menujuku, bukan sebagai destinasi dan sikap hidup terakhir. Kita kadang-kadang sering lupa bahwa ibadah-ibadah, seremoni-seremoni kita lakukan dikiranya sebagai tujuan.
sholat, zakat, haji, bukan tujuan. Itu hanya latihan kok. Ya, hanya latihan saja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang nyampe ada, yang nggak nyampe ada, tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan latihan-latihan itu. Apa setiap orang yang hormat bendera Paskibra, juara nasional Paskibra, apakah dia dijamin punya nasionalisme yang tinggi? Enggak kan? Malah tukang beca yang buta huruf, yang berani berkorban untuk negeri ini kok. Betul nggak? Jadi janganlah ilmu sebagai tujuan, apa saja tujuan kita tetap hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk dari Allah untuk siapapun yang sedang mencari Tuhan. Terima kasih. Itu aja.